virus corona atau virus Wuhan. Sampai subhanallah, kita yang mau berangkat ibadah umrah ke tanah suci saja kena dampaknya. Di stop pemberangkatan ke Saudi Arabia. Baru diberi ujian seperti ini, sudah banyak manusia yang stres, khawatir, ketakutan, dan sebagainya. La haula wa la quwata illa billah. Sampai-sampai mereka sibuk memikirkan bagaimana caranya agar selamat, agar sembuh, agar terhindar dari virus yang katanya mematikan ini. Yang sibuknya mereka mengurusi virus yang satu ini, sampai-sampai mereka lupa untuk menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. La haula wa la quwata illa billah. Maka seharusnya kita lebih memantapkan keimanan kita, di mana kita lebih memikirkan agama kita, lebih memikirkan virus yang lebih dahsyat, yang justru membinasakan tidak hanya dunia tetapi akhirat kita, yaitu virus atau penyakit-penyakit yang menimpa agama dan keimanan kita. Seperti misalkan penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasulullah, penyakit wahan ini akan menggerogoti umat di akhir zaman, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya seseorang terhadap dunia dengan kecintaan yang begitu besar, dan dia benci dengan kematian. Maka memang kita harus waspada ketika ada virus atau penyakit yang mungkin itu bisa menular dan mematikan manusia. Namun jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Jangan bersikap seakan-akan kita ini nggak punya Allah. Jangan bersikap dan berpemikiran seakan-akan kita ini nggak punya tauhid. Dan alhamdulillah ternyata Islam mengajarkan kepada kita konsep keselamatan itu dengan beberapa hal. Di antaranya ada konsep pencegahan dan juga ada konsep penyembuhan. Bahkan sebelum datangnya virus dan penyakit-penyakit itu, kita sudah diajari dan dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghindari penyakit-penyakit. Contoh misalkan dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, siapa yang di pagi hari memakan kurma ajwah, minimal 7 butir kurma ajwah, maka di hari itu dia akan terhindar dari racun-racun dan sihir-sihir. Ini konsep pencegahan sebelum datangnya penyakit. Nabi sudah mengajarkan. Maka hidup sehat, hidup rapi, hidup disiplin, hidup bersih, itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan konsep pencegahan yang lain, misalkan dengan membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Siapa yang membaca di pagi hari dan di sore hari, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dia baca. Juga Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Hafal surat Al-Ikhlas teman-teman? Surat Kulhu. Nah, kalau Kulhu semua tahu ya. Kadang masyarakat kita kalau ditanya surat Al-Ikhlas bengong. Apa surat Al-Ikhlas? Kulhu, oh Kulhu, hafal saya. Siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, satu surat. Qul a'udzu birabbil falaq, satu surat. Qul a'udzu birabbin nas, satu surat. Dibaca 3 surat ini 3 kali. Di pagi dan di sore hari. Maka dia tidak akan terkena bahaya. Atau dia akan terhindar dari apapun yang bisa mencelakainya. Subhanallah. Belum lagi ada zikir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Siapa yang membaca zikir ini di pagi dan sore hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, dengan nama Allah, yang dengan nama Allah, jika disebut nama Allah, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan sesuatu apapun
di langit ataupun di bumi. Wa huwas sami'ul alim. Dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui segala sesuatu. Dibaca zikir ini 3 kali minimalnya di pagi dan sore hari, maka Allah akan berikan pelindungan untuknya dari segala sesuatu yang membahayakannya. Ini contoh-contoh konsep pencegahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sudah ngaji tauhid, ngaji sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita rutin membaca zikir pagi, zikir petang, kita juga rutin membaca Al-Quran, baik itu bahasa Arabnya atau terjemahannya, kita belajar tajwidnya ataupun tafsirnya, kita pun rutin menjaga zikir setelah salat wajib, maka tak perlu kita khawatir berlebihan dengan sebuah virus atau penyakit ataupun wabah dan musibah yang sifatnya duniawi. Jangan sampai di sini setan masuk dan mengalahkan kita. Karena kita terlalu berlebihan memikirkan satu virus duniawi ini, akhirnya kita lupa dengan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Lupa dengan tugas-tugas akhirat kita. Lupa untuk menjalankan agama Islam yang mulia. Jangan sampai teman-teman. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita sebagai penolong, karena Allah adalah sebaik-baik penolong, dan semua pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tanpa Allah Azza wa Jalla kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Allah Jalla Jalaluh kita tidak punya apa-apa. Tanpa Allah Tabaraka wa taala kita pun tidak bisa apa-apa. Maka apapun masalahnya, apapun virus dan wabahnya, fafirru ilallah. Larilah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita minta ampun kepada Allah, karena musibah itu datang karena dosa-dosa kita juga. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebaik-baik pihak untuk kita mintai pertolongan. Fallahul musta'an, hanya Allah yang dimintai pertolongan.